penjelajahan samudera didorong dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya teori heliosentrisme. Teori heliosentrisme yaitu teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit berbentuk lingkaran. Selain itu, penemuan kompas, teropong, dan peta juga menjadi salah satu pendorong adanya penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera dan kedatangan bangsa Eropa memunculkan praktek kolonialisme dan imperialisme. Salah satu penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Selain karena ingin menemukan daerah penghasil rempah-rempah, bangsa Eropa datang ke Indonesia dikarenakan faktor ataupun motivasi 3G. Motivasi 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Apa arti dari gold, glory, dan gospel itu? Konsep atau motivasi 3G ini adalah semboyan dari bangsa Eropa yang membuat mereka melakukan penjelajahan samudera termasuk ke Indonesia. Konsep ataupun motivasi 3G ini yaitu gold mencari kekayaan, kemudian menyebarkan agama atau gospel, dan mencari kejayaan ataupun glory. Kejayaan yang dimaksud dapat berupa bentuk kekuasaan atas wilayah jajahan serta pengaruhnya bagi kerajaan Katolik di kawasan Eropa. Tetapi sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu arti dari kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisasi jauh lebih superior dari bangsa yang dikoloni. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin, yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara, imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Beberapa negara-negara dari Eropa yang pernah datang ke Indonesia itu seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, di antara bangsa-bangsa atau negara-negara tersebut, Belanda merupakan salah satu bangsa ataupun negara yang cukup lama berada di Indonesia. Bahkan Belanda membuat perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan terkaya di dunia. Apakah kalian tahu apa nama perusahaannya? Benar sekali, nama perusahaannya adalah VOC. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie adalah kongsi dagang Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Tujuan pembentukannya VOC adalah 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perusahaan kongsi dagang Belanda melakukan monopoli atau penguasaan pasar. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk menandatangani kontrak atas monopoli tersebut dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu dengan politik adu domba atau divide et impera.
Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda mengakibatkan rakyat menderita karena adanya monopoli serta beberapa kebijakan yang dikeluarkan seperti kebijakan kerja paksa dan kebijakan tanam paksa. Kerja paksa atau kerja rodi adalah melakukan pekerjaan karena dipaksa seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia dulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Salah satu bukti kerja paksa adalah pembuatan jalur Anyer Panarukan. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Sistem atau kebijakan tanam paksa juga menambah penderitaan bangsa Indonesia. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Sistem ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memberikan tanah garapannya seluas 1/5 atau 20% dari luas total untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan kakao.